Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Wulandari Bororambe dengan NIM 240510163. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Perdata, mulai dari bab 1 hingga bab 3. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu atau antar subjek hukum, baik itu orang maupun badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini dikenal juga sebagai hukum privat atau hukum sipil. Beberapa pakar hukum memberi definisi sebagai berikut. Pertama, Van Apeldoorn menyebut hukum perdata sebagai aturan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya tergantung pada individu itu sendiri. Kedua, E.M. Majors menekankan bahwa hukum perdata memberi hak kepada individu untuk menggunakan hak itu sesuai kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, Sudikno Mertokusumo melihatnya sebagai hukum antar orang yang mengatur hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan sosial. Poin pentingnya, pertama, hukum perdata mengatur hubungan antar individu bukan antara individu dan negara. Dan yang kedua, tidak ada campur tangan pemerintah secara langsung atau berbeda dari hukum pidana. Di Indonesia, hukum perdata bersifat pluralistik, artinya ada beberapa sistem hukum yang berlaku, seperti hukum adat, hukum Islam, hukum perdata barat, atau KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang kita pakai saat ini adalah warisan Belanda. Berasal dari Burgerlijk Wetboek atau BW, yang merupakan turunan dari Kode Napoleon atau Perancis. KUH Perdata ini mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848 berdasarkan Statblad nomor 23 tahun 1847 dan masih digunakan hingga sekarang, meskipun banyak pasal yang sudah tidak relevan dan dicabut. Sistematika KUH Perdata terbagi dalam 4 buku. Pertama, buku 1 tentang orang atau subjek hukum dan keluarga. Kedua, buku 2 tentang benda atau termasuk hukum waris. Ketiga, buku 3 tentang perikatan atau perjanjian dan kewajiban. Dan yang keempat, buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu hukum perorangan. Sekarang kita bahas siapa yang disebut subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Ada 2 jenis. Yang pertama, orang atau manusia, disebut naturally person. Dan yang kedua, badan hukum, disebut rechtsperson. Namun, tidak semua manusia bisa melakukan tindakan hukum. Harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Yang pertama, dewasa, berumur 21 tahun atau sudah menikah. Kedua, sehat akal. Dan yang ketiga, tidak sedang dalam pengampuan. Poin pentingnya, pertama, orang yang belum dewasa, dalam pengampuan, atau tidak waras, tidak dianggap cakap hukum. Dan yang kedua, kecakapan dan kewenangan adalah 2 hal yang berbeda. Orang bisa saja punya hak, tapi belum tentu berwenang melakukannya. Jika seseorang tidak cakap hukum, maka perjanjian yang dibuat bisa dibatalkan atau batal demi hukum, tergantung jenis pelanggarannya. Kita juga mengenal istilah domisili, yaitu tempat tinggal hukum seseorang. Domisili penting untuk menentukan di mana seseorang bisa digugat, pengadilan mana yang berwenang, dan di mana seseorang harus menikah. Domisili dibagi menjadi 3, yaitu domisili asal, domisili pilihan, dan domisili tergantung. Atau misalnya anak ikut domisili orang tua.
Berikutnya, kita masuk ke catatan sipil. Catatan sipil mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Ini berguna untuk memberikan kepastian hukum, menjadikan alat bukti otentik, dan menentukan status hukum seseorang. Terakhir, tentang kewarganegaraan. Seseorang bisa menjadi WNI melalui pewarganegaraan, yaitu proses pengajuan permohonan kepada presiden melalui menteri, lalu mengucap sumpah setia. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dan sekarang kita masuk bab yang ketiga, yaitu badan hukum. Kita telah tahu bahwa selain manusia, badan hukum juga bisa menjadi subjek hukum. Badan hukum adalah organisasi yang diakui oleh hukum untuk memiliki hak dan kewajiban. Contohnya, perusahaan, yayasan, dan koperasi. Unsur-unsur badan hukum. Pertama, ada organisasi atau perkumpulan. Yang kedua, ada tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki harta kekayaan sendiri. Yang keempat, memiliki hak dan kewajiban. Dan yang kelima, bisa menggugat dan digugat. Agar sah, badan hukum harus dibentuk melalui akta notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, disahkan oleh menteri, dan diumumkan di berita negara. Ada beberapa teori tentang badan hukum. Yang pertama, teori fiksi, yaitu badan hukum dianggap sebagai bayangan hukum tidak nyata. Kedua, teori kekayaan bertujuan, yaitu badan hukum adalah kekayaan yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, teori organ, yaitu badan hukum itu nyata bisa bertindak lewat organ seperti pengurus. Keempat, teori kekayaan bersama, yaitu kekayaan badan hukum milik bersama anggotanya. Dan yang kelima, teori kenyataan yuridis, yaitu badan hukum itu fakta, hukum yang diakui dan diciptakan oleh hukum. Kemampuan dan perbuatan badan hukum tergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan dalam wewenangnya dan siapa yang mewakili, misalnya direksi atau pengurus. Jika melebihi wewenang dan tidak disetujui, maka pengurus yang bertanggung jawab pribadi, bukan badan hukumnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tadi membantu kamu memahami dasar-dasar hukum perdata. Sampai jumpa di materi berikutnya.